Nama saya Nur Nani, saya mahasiswa Fungsi Muhammadiyah angkatan kedua 2023. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Sakit? Tidak. Oh ya ya. Nah, sekarang kita coba berdiri semua dulu. Kita berdiri bersatu.
kita itu mau lewat di depannya orang, tabe. Biarpun itu anak-anak, orang besar, tabe ya. Dan tolong diterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, paham? Paham. Ingat. Jadi bilang kalau mau lewat tabe bu, jangan bilang jangan jangan begitu, ya. Jadi tabe bu, tabe pak, tabe permisi, tabe, ya begitu. Pasti orang itu bilang, ini saya punya anak itu pintar sekali tabe. Ini dia suka sekali itu anak, dia sekolah di mana? Pasti orang bilang dia suka sekali itu anak, dia tahu sopan santun. Tapi kalau kita anak tidak tahu aturan sopan santun, pasti orang bilang itu anak tidak diajarkan itu gurunya, tidak diajarkan itu orang tuanya, pasti dalam begitu. Ya, siapa yang jelek? Orang tua tak. Siapa yang jelek lagi? Guru tak. Karena pasti orang bilang itu gurunya dia tidak ada kesopanan di sekolahnya. Kenapa itu anak begitu? Dia lewat saja seperti saja ayam lewat saja itu ayam. Lihat ayam, perhatikan ayam atau kambing? Iya. Nah, begitu. Karena kita manusia, punya akal yang sehat, punya pikiran, harus kita gunakan itu akal dan pikiran kita. Tidak seperti binatang. Ya, binatang itu tidak punya pikiran. Dia tidak tahu bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, perhatikan itu binatang. Perhatikan binatang. Dia tidak tahu itu bilang mana yang bagus. Dia perlu cari makanan di tempat kotor. Ya, tapi yang ada dengan manusia, kalau ada manusia yang pergi cari makanan atau di tempat-tempat kotor, itu berarti dia itu orang kurang sehat alias dia stres. Ya, jadi paham semua ya? Paham. Ibu guru harapkan kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terapkanlah itu budaya kesopanan, budaya tabe. Nah, itu juga pernah mulai ibu guru ajarkan. Kalau kita angkat insan gede, ya, angkat insan gede, jangan dibawa saja cangkirnya, tidak pakai piring-piring, tidak pakai baki-baki, ya. Baru, kalau kita menjamu tamu tak, badanlah kita angkat insan kita dengan senyum, ya. Silakan bu, minum, silakan, ya. Dengan menaruh dengan cangkir di mana sebelah? Kanan, ya. Iya. Jadi sekarang, ya, coba perhatikan semua anak. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumiit, Al-Ba'is dengan benar. Ya. Ya. Nah, coba perhatikan semua. Anak-anak sekalian, coba perhatikan bahan ajar yang ibu tampilkan di atas. Ya, bahan ajar tentang Asmaul Husna. Ya, coba perhatikan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Ya, nama-nama ini tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Jumlah Asmaul Husna yang disebutkan di dalam hadis adalah 99 nama. Tetapi dalam Al-Quran terdapat nama-nama selain ke-99 nama tersebut. Bila Asmaul Husna memiliki banyak manfaat bagi umat manusia, di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, menambah rasa cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ya, coba perhatikan semua.
Satu, Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya apa? Artinya Allah yang maha kuat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan yang tidak terbatas baik dalam hal fisik maupun akal. Ya, jadi Allah itu maha kuat. Tidak ada yang bisa tandingi Allah itu. Dia maha segala-galanya. Ya, dia maha segala-galanya. Tidak seperti manusia. Manusia itu ada capeknya. Kalau Allah tidak ada capeknya. Dia kuat. Ya, dia kuat. Ya, sekarang contoh penerapan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan kekuatannya. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan ini sendiri dengan kekuatannya. Ya, dengan kekuatannya. Tapi coba kalau manusia, coba perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba kalau manusia mau bangun rumah saja, bisakah manusia bangun rumah sendiri? Tidak bisa, toh? Coba membayangkan kalau kita mau bangun rumah, tidak usah rumah besar, rumah kecil saja itu. Apakah kita mampu bangun sendiri? Mana mau pegang tiangnya? Kasih satu berdiri lagi satu. Bisa? Ada yang bisa kira-kira? Tidak bisa. Kita harus dibantu beberapa orang, puluhan orang. Kalau rumah agak besar itu sampai puluhan orang. Ada yang pegang tali, ada yang pegang tiangnya, kasih bangun berdiri. Ya, coba siapa yang biasa lihat ini orang yang bangun rumah? Bagaimana itu kalau orang bangun rumah? Hah? Bagaimana? Gotong royong, saling membantu. Ada pegang talinya, pegang tiangnya, kasih berdiri 1, 2, 3. Ya. Tapi kalau Allah, bayangkan ini, Allah menciptakan sendiri dengan isinya. Coba diperhatikan. Belum lagi pohon-pohonnya, gunung-gunungnya, semua itu Allah yang menciptakan. Dia sendiri yang menciptakan. Dia tidak dibantu satu orang pun. Ya, dia sendiri membangun. Pokoknya ada pohon, gunung-gunung, dia sendiri. Tidak ada satu orang pun yang membantu dia. Tidak seperti manusia. Coba kalau manusia bangun rumah saja, coba angkat lemari sendiri. Bisa angkat lemari sendiri? Tidak. Baru lemari. Belum rumah dibikin. Coba kalau ada yang bisa angkat lemari sendiri, ini dia jago. Ada yang bisa di sini angkat lemari sendiri? Ada? Tidak bisa. Tapi kalau Allah itu dia sendiri yang menciptakan segala-galanya. Ya, kalau kita manusia mau bikin kue saja kue onde-onde, kita sudah kewalahan. Mana mau parut kelapanya, mana mau pergi beli tepungnya, segala macam, mana mau ambil gulanya, mana mau masak, kita kewalahan baru itu kue. Bagaimana kalau kita mau bikin pohon, menciptakan manusia, menciptakan gunung? Coba, ya. Nah, terus lanjut. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah maha berdiri sendiri. Ya, perhatikan semua. Allah maha berdiri sendiri. Maksudnya di sini, ya, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk berdiri sendiri. Ya, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk berdiri sendiri. Ya, Allah tidak pernah tidur maupun lelah. Allah tidak pernah tidur. Ya, coba bisakah kita tidak tidur? Tidak. Bisa? Tidak. Kalau bisakah kita tidak capek? Tidak. Kita capek, Nah, tapi
pernah capek. Ya, dia tidak pernah capek. Nah, terus Allah SWT adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Jadi kita ini anak-anak, coba perhatikan nak semua. Bila perhatikan, kita ini bergantung sama Allah. Ya, hanya Allah tempat kita meminta. Hanya Allah tempat kita berserah diri. Ya, kita bekerja nak sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berkahilah segala usahaku ya Allah. Ya, kalau kita bekerja itu nak sambil kita berdoa. Berdoa jangan bekerja saja. Ya, berdoa sambil bekerja. Ya, minta pertolongan sama Allah supaya hasil daripada itu kita membawa berkah. Nah, sekarang yang ketiga, Al-Muhyi. Ya, Al-Muhyi yaitu yang maha menghidupkan. Coba perhatikan semua. Yang maha menghidupkan maksudnya adalah Allah satu-satunya dapat menghidupkan dan mematikan makhluknya. Ya, jadi kalau Allah sudah bilang hari ini si B kamu mati, hari itu si B akan mati. Ya, kalau Allah bilang hidup. Coba kalau manusia, bisakah manusia seperti itu? Tidak. Bisa. Tapi kalau Allah, dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Ya, dia bisa mematikan dan dia bisa menghidupkan. Allah sudah mengatur segala-galanya. Kalau hari ini ajalnya si ini sudah sampai waktunya, hari ini dia meninggal. Kalau nanti tahun depan si B meninggal, tahun depan si B meninggal. Ya, jadi paham semua? Paham? Ya, ya. Contoh penerapannya adalah makhluknya dari tanah. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan makhluknya dari tanah, dan kita ini terbuat dari tanah. Kita terbuat dari tanah. Ya, kita terbuat dari tanah. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang mati di hari kiamat. Jadi nanti kalau hari kiamat itu orang yang sudah mati semua itu akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Ya. Jadi kalau nanti hari kiamat itu semua makhluk ciptaan Allah akan hidup kembali. Ya, hidup kembali itu. Semua ciptaannya akan hidup kembali. Orang yang beratus-ratus tahun sudah meninggal, beribu-ribu tahun yang lalu meninggal itu, dia akan dihidupkan kembali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan orang-orang kafir dengan dosa-dosa mereka. Ya, orang kafir dimatikan sama Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan orang-orang durhaka kepadanya. Siapa yang durhaka kepada Allah? Ya, durhaka. Bagaimana itu orang durhaka kepada Allah? Orang yang tidak mau mentaati peraturannya, tidak mau melaksanakan segala perintahnya. Dia selalu mengerjakan yang Allah tidak suka. Ya, seperti yang tidak suka itu berjudi, berbohong, mencuri, ya, dan lain-lain sebagainya, tidak bagus. Dan tidak taat kepadanya itu tidak pernah salat. Ya, kalau bulan puasa dan tidak pernah puasa, itu namanya orang yang durhaka kepada Allah. Apa yang dibenci sama Allah itu dia lakukan. Terus apa yang diserukan sama Allah dia tidak pernah kerjakan. Itu semua itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kelima, Al-Ba'its, yang maha membangkitkan. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan semua makhluknya di hari kiamat. Ya, dan semua orang yang mati akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Orang yang banyak timbangan amal baiknya, dia akan masuk surga.
mengajari orang-orang yang durhaka untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang banyak amal perbuatan baiknya di dunia, Allah akan berikan. Siapa yang begitu juga kebalikannya, siapa yang banyak perbuatan jeleknya di dunia, Allah juga akan memberikan semuanya. Ya. Kita tepuk semangat dulu Pak Kayaknya lolonya ini. Nah sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Coba Nana perhatikan, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Coba perhatikan di atas. Sahabat soleh, apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita pelajari bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri artinya berdiri sendiri,
dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum: tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara meneladani sifat Al-Muhyi: kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Muhit. Al-Muhit artinya Allah Maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Salah satunya dengan meneladani sifat-sifat Al-Muhit. Dengan cara rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, dan lain sebagainya. Al-Ba'ith. Al-Ba'ith artinya Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara meneladani sifat Al-Ba'ith: meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak sekalian. Nah, setelah kita perhatikan video di atas tadi, sekarang kita akan membagi kelompok. Kita akan kerja kelompok, ya? Ya. Kerja kelompok dengan tuliskan pengertian Asmaul Husna, ya. Terus kedua, tuliskan nama-nama Asmaul Husna beserta artinya. Tuliskan 5. Yang tadi Ibu Guru jelaskan itu, ya. Yang tadi Ibu Guru jelaskan tadi itu apa tadi yang pertama? Al-Qawiyyum. Apa lagi? Al-Qayyum.
Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mu'id yang maha mematikan, Al-Ba'id yang maha membangkitkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tadi. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, ayo. Naik. Keras bacakan. Sekarang kita dengar kelompok 2. Satu, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dua, Al-Muhyi Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit Allah yang maha mematikan. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Ya, sekarang. Ya, kelompok 3. Coba kita dengarkan kelompok 3. Yang keras. Satu, Al-Qawiyyu artinya Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Ya. Dua, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Tiga, Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Empat, Al-Mumit artinya maha mematikan. Lima, Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan kita secara berkelompok, sekarang Ibu Guru akan putarkan video di atas, ya. Video Asmaul Husna. Coba perhatikan semua. Nah, coba perhatikan Ibu Guru
bidang. Ya, nama-nama Allah ini tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi nama-nama Allah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis sejumlah berapa? Berapa jumlahnya? 19. Nama-nama Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Dan sebelum kita pulang, kita baca doa pulang dulu. Siapa yang mau baca doa pulang? Siapa? Ya, sekarang coba naik baca doa pulang. Coba siapa nak? Ya, Ipul, silakan. Sekarang sebelum baca doa pulang kita baca